ini untuk menyelesaikan tugas saya sebagai orang pendidik angkatan 9. Jadi kami dapat tugas untuk mewawancarai kepala sekolah bagaimana Bapak selaku pimpinan di sekolah ini mengambil keputusan. Nah, beberapa keputusan yang mungkin menurut Bapak ini susah untuk diputuskan. Selama ini, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 2 Semedong, atau selama Bapak menjabat kepala sekolah, ya, karena Bapak sudah beberapa kali Bapak juga, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kasus yang merupakan rujukan moral? Ya, jadi selama ini saya pertama kan kita harus banyak membaca dan baik dari referensi biasa medikal kan, lewat doktrin juga, jadi sehingga kita dapat paling tidak untuk yang ideal tentang hubungan masyarakat dan hubungan sosial, atau boleh dikatakan nama lainnya moral manusia, terutama kalau kita di dalam kantor sesama teman-teman sejawat. Nah, tentu kan kita akan selalu bersinggungan di antara budaya-budaya yang berbeda kan, akan terjadi di sekolah kita, ataupun ada godaan-godaan dari luar yang berkaitan dengan menjual pakaian kan, dari apa, dari dari yang datang-datang lah gitu kan. Nah, itu kan banyak bujukan-bujukan itu kan. Nah, untuk kasus-kasus seperti itu identikannya dia seperti itulah. Jadi kita selalu berpegang, kalau saya itu rujukan saya adalah aturan dulu, aturan yang dibuat oleh tentunya pemerintah kan, mungkin lewat presiden atau menteri kan, ataupun di bawahnya ya secara hierarkis. Itu dulu rujukan kita yang utama adalah aturan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan kita, karena kita kan bergerak di bidang pendidikan. Lalu mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, itu yang pertama. Walaupun kita tahu itu baik, ya kan, tapi kan belum tentu baik bagi orang lain. Nah, itu yang masalah rujukan. Lalu kalau kita kasus-kasus yang bersinggungan dengan antara pribadi, misalnya kita ada dua kebudayaan yang berbeda, ada dua agama yang berbeda kan. Nah, misalnya kita menganut terbesarkan Islam, lalu ada kawan kita yang beragama non-Islam. Untuk itu, jadi dalam pelaksanaan itu kita harus ada perencanaan yang secara terbuka. Kalau saya selalu setiap saya akan melaksanakan program yang berkaitan dengan ada singgungannya dengan etika, selalu melibatkan musyawarah, lalu bagaimana pertimbangan dari kawan, kita cari esensinya kan. Esensinya bagaimana? Oh, ini yang paling urgent. Misalnya ada dua kegiatan. Jadi walaupun sama-sama baik, kita cari yang urgent, yang paling esensi, yang boleh kita lakukan di sekolah kita. Bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Di dalam mengambil keputusan untuk dua hal yang sama-sama baik, sama-sama benar, nah itu yang paling penting kita laksanakan adalah kita telah urgensinya. Artinya yang paling darurat yang harus kita lakukan dulu itu apa? Nah, tentunya dengan melalui pasti hasil keputusan itu kan terbaik untuk semua orang ya? Iya, terbaik untuk semua orang dan tidak mengecilkan yang kecil, nah, atau tidak menyampingkan yang minoritas. Ya, toleransi, nah itu nomor satu ya, toleransi. Jangan sampai kita ada kawan yang kecil, yang sedikit, lalu kita sampaikan. Kemudian yang ketiga, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah yang pertama, tentunya di dalam membuat keputusan kan kita harus berpedoman kepada aturan yang berlaku. Ya, tentunya secara hierarkis ini dari PPS, men, lalu turun kepada bupati, dinas. Itu harus kita jalani. Terutama teknisnya itu biasanya kan dari dinas. Dan itu setelah kita pelajari, tentunya pelajari dulu ya, sampai kita mengerti, baru kita saya buat pertemuan dengan kawan-kawan untuk dimusyawarahkan. Apabila hal itu harus dimusyawarahkan. Kemudian lanjutan keempat, Pak.
hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, ya efektif itu itulah tadi musyawarah dilema etika ini, karena etika ini kan tentang bagaimana kita hidup berdampingan, ya kan, bagaimana melaksanakan kepentingan yang berbeda, tapi sama-sama benar. Kadang-kadang waktunya bersamaan. Dan apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya berlomba menemukan tantangan tentang dilema etika ini. Nah, nampaknya kawan-kawan pun ya menganggap sama kan? Apakah kamu dari agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, ini suku A, suku B, suku C, ya? Nah, baik yang lebih kaya, lebih miskin apa? Belum pernah saya mendapat tantangan yang lebih. Kalau ada itu pun mungkin nggak terlalu inilah, terungkap di permukaan ya. Nah, jadi selama ini kita aja ya. Selama ini saya belum menemukan tantangan yang berarti tentang masalah dilema etika. Kemudian Pak, apakah Bapak punya jadwal tertentu dalam menyelesaikan suatu kasus atau punya tempat tertentu, misalnya Bapak dapat kasus, oh nanti saya pikirkan dulu di rumah atau nantilah beberapa hari lagi atau langsung? Ya. Kasus mungkin ya kasus-kasus ya bukan biasanya kan. Jadi untuk itu saya melihat akan kesana mana. Kalau memang harus pakai tempat, oh ini harus ditangani dulu oleh UBP, misalkan ini harus UBP dulu. Kita ada jenjangnya dan tempatnya. Jadi kalau anak memang tempatnya itu kasusnya tidak boleh diketahui oleh yang lain, ya katakanlah apa misalnya aib misalkan, kita harus sediakan tempat yang lain tidak boleh tahu ya, nah seperti itu. Nah ini kalau yang ini kita perjadwal. Jadi kita lakukan pemanggilan orang tua untuk penyelesaian masalah anak-anaknya seperti itu. Lalu tapi ada juga kadang-kadang hal yang harus kita selesaikan segera. Nah, itu ada juga. Tergantung kasusnya. Ya, tergantung kasus, urgensinya di mana. Memang kita harus langsung take over ya sebagai pemimpin. Jadi seperti itu. Apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, karena saya orangnya suka terbuka dan memang saya suka masalah baik di sekolah, di rumah seperti itu. Jadi orang-orang yang membuat saya mengambil keputusan efektif, saya tentunya mohon masukan dari berbagai pihak. Tentunya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jadi kalau mau menyebutkan orangnya, ya hampir semua guru, terutama kapasitasnya apa gitu. Kalau dia waka, jadi kapasitasnya sebagai waka, Pak, kalau ini gini, oke. Jadi kalau ini baik kan, tidak ada celahnya kan, ya udah laksanakan. Artinya mesin organisasi kita ini berfungsi. Nah, seperti itu. Ya, sesuai dengan fungsinya dan kapasitasnya. Kadang-kadang orang punya produksi tapi kapasitas tidak cukup. Seperti itu. Nah, itu yang perlu saya lakukan dan memang sudah saya lakukan itu, dan selalu saya kalau tentang masalah masyarakat saya mintalah dari berbagai pihak. Nanti alhamdulillah baik kan. Dewan Pendidikan juga pernah Bu. Saran-saran dari Pak Camat, Pak Kades juga sudah saya lakukan. Nah, banyak sekali saran-saran seperti itu. Jadi itulah orang-orang yang saya jadikan wacana saya, menambah wawasan yang wacana saya di dalam mengambil keputusan. Alhamdulillah selama ini nampaknya yang saya rasakan keputusannya Baik Pak, yang terakhir Pak ya, dari apa yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang kira-kira dapat Bapak petik dengan pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? ya, jadi
pembelajarannya itu adalah kita jangan di dalam keputusan itu jangan takut mengambil keputusan selama memang itu perlu cepat segera, walaupun kadang-kadang belum tentu cocok kan, nggak salah, tapi kadang-kadang cocoknya itu mudah kalau itu oke. Tapi kalau yang perlu untuk perencanaan ke depan, nah itu kita harus banyak melibatkan warga sekolah ya. Itu pembelajaran dari saya, kita sebagai kepala sekolah harus banyak-banyak mempelajari jangan ya otoriter bahasanya kan, banyak namun ada kalanya kita harus segera gitu. Ini harus laksanakan. Nah, selama itu aturan yang dari pusat, ya kan? Itu aturan ini harus dari atas sampai bawah laksanakan. Ya, begitu. Oke, baik Kak, terima kasih atas perbincangan kita ini, wawancara kita ini yang sangat bermanfaat bagi saya. Bagaimana cara mengambil sebuah keputusan yang tepat, walaupun mungkin bagi kita itu kurang baik, karena baik buat masyarakat, baik buat lingkungan, baik buat anak, Bapak ya, semua kita putuskan. Jadi sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya ini? Kabarnya baik. Begini Bu, sesuai dengan janji kita kemarin, jadi saya ini datang menghadap ke Ibu ingin melakukan wawancara. Jadi tugas kami CGP Angkatan 9 ini adalah menanyakan kepada kepala sekolah bagaimana kepala sekolah mengambil keputusan yang bijaksana terkait dengan kasus dilema etika ataupun rujukan moral. Jadi dalam kegiatan wawancara ini ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya tanyakan kepada Ibu. Saya Ibu ya. Pertanyaan yang pertama Ibu, selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau kasus permasalahan itu ada satu yang benar, kemudian satu yang salah, kemudian ada di balik itu ada lagi yang misalnya ada elemen-elemen itu yang namakan rujukan moral. Kalau ada permasalahan kedua-duanya benar, itu yang dinamakan dilema etika. Oh iya, jadi Ibu mengidentifikasinya Iya. seperti itu ya Bu ya. Kemudian yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau memang kasus itu yang dinamakan dilema etika itu kedua-duanya yang benar, berarti kita harus identifikasi masalah. Kita lihat titik permasalahannya di mana, kemudian kita cari informasinya, kemudian kita panggil yang bersangkutan, kita tarik, dicari permasalahan itu di mana, ditanyakan, kemudian setelah itu kita juga menimbang, memikirkan di mana sih untuk penyelesaiannya. Jadi harus ada cross check terlebih Ya, cross check dahulu lah ya dulu, Bu ya. ya terhadap masalahnya. Baik, yang ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kembali lagi identifikasi masalah, kemudian memanggil kedua yang bersangkutan, kedua pihak yang bersangkutan, kemudian kita juga memanggil ada rekan guru yang untuk sebagai saksi gitu kan, supaya kita bisa mencari bisa bermusyawarah. Jadi sebelum mengambil keputusan ada musyawarah. Ada musyawarah. Kemudian hal-hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau memang dibilang efektif, ya itu tadi kedua belah pihak kita tanyakan, kita tanyakan titik masalahnya apa, kemudian kalau bisa diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, jadi tidak memerlukan waktu yang panjang dan tidak akan berkembang kemana-mana permasalahannya. Artinya kedua belah pihak
menemukan solusi yang sama ya Bu ya, tidak ada yang dirugikan. Baik, kemudian yang selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangan ya lebih titik beratnya itu mencari titik masalahnya, kemudian kita harus menimbang, kemudian menentukan gitu kan, supaya tidak ada kesalahan yang panjang dan seminimal mungkin gitu risikonya. Seperti itu. Baik Ibu, kemudian selanjutnya pertanyaannya Bu, apakah Ibu punya sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika, atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat dan memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau prosedurnya seperti apa? Kalau masalahnya tidak terlalu berat, ya kita selesaikan di tempat supaya masalah ini tidak berkembang dan risikonya kecil gitu kan. Kalau memang masalahnya berat, berarti kita punya jadwal yang kita pertemukan, kemudian kita ada warga sekolah yang ikut andil juga supaya adakan musyawarah secara kekeluargaan untuk mengambil keputusan. Jadi tergantung kasusnya ya Bu ya, apakah harus diselesaikan hari ini atau menunggu besok-besoknya lagi. Oke. Kemudian dalam Ibu menyelesaikan masalah tersebut, apakah Ibu ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Ada, terutama untuk warga sekolah supaya kita bisa bermusyawarah secara kekeluargaan. Kalau dari pihak pengawas atau apa, pernah nggak Bu? Pernah juga. Dari pihak komite, tergantung dari permasalahan. Iya. Terakhir ya Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang kita petik setiap kita mengambil keputusan, hendaknya kita melakukan musyawarah. Jangan kita sebagai kepala sekolah mengambil keputusan sendiri. Jadi setiap keputusan harus kita lakukan dengan bermusyawarah. Oke. Baiklah Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah disediakan telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya ini. Semoga apa yang sudah kita bicarakan ini dapat menjadi bekal saya kalau kelak saya harus mengambil sebuah keputusan yang merupakan keputusan dilema etika. Terima kasih atas waktu yang sudah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.